Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang membuat RPP yang disesuaikan dengan Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, yang mana RPP ini dibuat sederhana sehingga yang harus ada di antara sekian banyak komponen itu cukup 3 komponen saja. Pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran, yang ketiga, penilaian. Tujuan pembelajaran. Sebelum saya membuat rumusan tujuan pembelajaran, saya menyiapkan dulu bahan-bahan referensi untuk dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran dan juga untuk dimasukkan ke dalam penyusunan kegiatan pembelajaran serta penilaian. Bahan tersebut antara lain rumus ABCD untuk penyusunan tujuan pembelajaran, kemudian PPK, religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian aspek pengetahuan, keterampilan, sikap. Selanjutnya literasi, budaya membaca. Lalu pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, menyaji atau mencipta, serta model pembelajarannya, baik itu problem based learning, project based learning, discovery learning, inquiry learning. Di dalamnya ada sintak-sintaknya atau langkahnya. Lalu juga keterampilan abad 21, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, serta kreatif, dan tentu saja pembelajaran yang menantang, pembelajaran hot, high order thinking skill. Baiklah, saya tampilkan redaksi kalimat tujuan pembelajaran yang saya buat berdasarkan referensi ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah, dan menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Secara sederhana bisa kita sedikit amati melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model discovery. Berarti itu adalah kondisi, keadaan yang diciptakan oleh guru dalam proses pembelajaran nanti. Peserta didik berarti audiens, atau rumus A, dapat mengidentifikasi, berarti ini behavior, kaitannya dengan kognitif atau pengetahuan. Menyampaikan hasil suntingan teks ceramah, ini behavior yang menyangkut keterampilan dan sikapnya nanti, dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, ini kedalamannya. Dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran, ini adalah PPK-nya. Ketika melihat ini, mengidentifikasi, kemudian menentukan, menyampaikan hasil, kita bisa tahu bahwa ini high order thinking skill. Jadi dari redaksi ini terkandung rumusannya, lalu penguatan pendidikan karakternya, lalu pengetahuannya, keterampilan serta sikapnya,
dan mungkin ada juga literasinya. Kemudian pendekatannya tadi sudah jelas, lalu ini komunikasi kritis dan kreatif, dan tentunya hotnya. Itu di dalam tujuan pembelajaran pun aspek-aspek ini sudah muncul. Tentunya di dalam kegiatan pembelajaran aspek ini semakin kita perkuat. Kita lihat sekarang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seperti biasanya dibagi tiga, yaitu kegiatan awal berisikan tentang kegiatan yang dititik beratkan kepada siswa. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Artinya guru memberikan salam dan peserta didik menjawab salam. Ini adalah sebuah sikap religius. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Berarti gurunya menyampaikan materi pelajaran sebelumnya walaupun hanya intinya. Di sini ada merespon, berarti di sini ada komunikasi, ada literasi, ada berpikir kritis, ada hotnya di situ. Kemudian ada sikapnya. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menyimak, ini literasi ya. Kemudian berpikir kritis juga di situ ada. Kemudian hotnya juga ada. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mendiskusikan, komunikatif, berpikir kritis, kerjasama, gotong royong, mandiri juga ada di sini. Peserta didik menerima informasi tentang hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian. Ini komitmen yang akan disepakati bersama antara guru dan peserta didik. Artinya nanti peserta didik akan tahu apa saja yang akan dipelajari, metodenya seperti apa, langkahnya bagaimana, dan menilainya bagaimana pula. Berikutnya kegiatan inti. Kita lihat tadi di atas bahwa rencananya kita akan menyelenggarakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Oleh karena itu, sintak daripada discovery learning, ini sintak discovery learning adalah satu, stimulasi atau memberikan stimulus, dua, problem statement atau membuat pernyataan masalah, ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat pemrosesan data, yang kelima verifikasi atau pembuktian data, yang keenam generalisasi atau menarik kesimpulan. Di setiap langkah ini ada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Pertama, distimulasi, peserta didik mengamati contoh teks ceramah yang dibawa. Peserta didik mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan. Mengamati, ini 5M, mengidentifikasi. Ini berarti hot juga, 5M, kemudian ini sudah pasti discovery, scientific. Kemudian di situ juga ada sikap, mengamati itu ada penuh tanggung jawab, ya, ingin tahu dan sebagainya. Problem statement, ini berpikir kritis nih, tanya jawab, ya. Kemudian kolaborasi, berarti ini pasti hot. Peserta didik memberi komentar, ini juga hot nih, memberi komentar kan kritis nih. Komunikatif juga di situ. Kemudian ada juga sikapnya, bagaimana dia berani memberikan komentar dan sebagainya. Data collection, ini literasi nih, data collection. Kemudian di sininya peserta didik duduk secara berkelompok, ini berarti kerjasama, ya, gotong royong, kolaborasi, berdiskusi mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah, mengidentifikasi, ini juga tadi hot, kritis, kemudian aspek pengetahuan,
Data processing, peserta didik menganalisis. Nih, analisis itu kalimat yang kita bisa lihat ini adalah salah satu ciri hot ya, menganalisis. Menuliskan, ini keterampilan ya, menulis. Kemudian peserta didik berkelompok mempresentasikan. Ini ada mempresentasikan hasil dari proses data yang mereka lakukan. Ini butuh keberanian, butuh tanggung jawab, butuh percaya diri, dan tentunya butuh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Peserta didik yang lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan temannya. Lalu terakhir, peserta didik menyimpulkan struktur kebahasaan teks ceramah. Jadi dari awal sampai akhir, peserta didik aktif menyimpulkan, menemukan sendiri konsep pengetahuan berdasarkan proses yang dilalui dalam kegiatan pembelajaran dengan model discovery yang sudah dirancang oleh guru. Jadi di sini guru harus mampu membuat para muridnya aktif, student center. Terakhir, kegiatan penutup. Di sini dibagi dua, ini ada keterlibatan guru, padahal di sini juga sebetulnya yang paling dominan tetap siswa. Tapi guru di sini terlibat karena ini kegiatan penutup. Membuat rangkuman simpulan pelajaran. Tadi di generalisasi sudah ada simpulan, tapi ini simpulan berdasarkan hasil temuan siswa. Kalau ini simpulan konfirmasi dari hasil simpulan siswa, dikonfirmasi atau dipadankan dengan simpulan yang dipegang oleh guru. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini kegiatannya berlangsung seperti apa? Kemudian apakah ada hal-hal yang kurang dari kegiatan itu? Apakah langkahnya atau medianya atau caranya atau hal-hal yang lain yang perlu mendapatkan revisi untuk perbaikan ke depan. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik terutama dari guru terhadap anak-anak atau siswa yang bekerja dengan baik bagaimana, dan kepada siswa yang masih membutuhkan perbaikan bagaimana. Terakhir, kegiatan guru melakukan penilaian. Melakukan penilaian nanti di terakhir akan muncul penilaiannya seperti apa. Lalu memberikan tugas kepada peserta didik untuk banyak membaca teks ceramah. Ini memberikan pendidikan literasi agar anak senang membaca dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya agar siswa kita siap belajar di pertemuan berikutnya. Kemudian menutup kegiatan belajar mengajar. Dan bagaimanakah penilaiannya? Penilaiannya, karena ini penilaian atau RPP ini adalah bentuk yang sederhana, maka di penilaian ini dituliskan aspek apa saja yang dinilai. Pertama, yang diutamakan adalah aspek sikap dan bagaimana cara menilainya dengan pengamatan, dengan observasi. Instrumennya ada rubrik, nanti oleh gurunya disiapkan tersendiri di halaman lain. Penilaian pengetahuan, tes tertulis, dikaitkan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai yang sudah dituangkan di dalam tujuan pembelajaran. Penilaian keterampilan, bentuknya adalah unjuk kerja, praktek, dan akhirnya nanti menjadi portofolio. Unjuk kerja, siswa kita berani menampilkan, mempresentasikan hasil pekerjaannya. Prakteknya adalah membuat kesimpulan hasil analisis selama pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu Guru, RPP yang saya coba buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin masih banyak kekurangannya. Saran, kritik, masukan saya tunggu untuk perbaikan penyusunan RPP di masa yang akan datang.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.